Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia protes, terutama netizen. Mereka marah-marah karena Adidas Singapura mengeluarkan satu produksi sepatu dengan gambar wayang dan disebutkan bahwa itu adalah asli Malaysia. Masyarakat Indonesia marah dan protes mengatakan bahwa itu adalah kesenian karya asli Indonesia. Dulu kita juga marah ketika Malaysia mengakui batik itu asli Malaysia. Tapi yang jadi pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan untuk mempertahankan, menjaga, melindungi, dan merawat budaya, seni, dan karya-karya asli Indonesia. Hari ini adalah hari istimewa karena saya ditemani oleh co-host yang sudah punya reputasi. Siapa dia? Sujiwo Tejo. Matur nuwun, terima kasih Mas Tejo. Ya. Tadi kalau saya sampaikan gitu, dalam konteks sepatu, wayang itu Anda ikut-ikut marah, tapi marah kepada netizen yang protes. Kenapa Anda marah pada netizen yang protes? Bukankah bagus mereka protes bahwa itu bukan dari Malaysia, itu Indonesia wayang itu. Kenapa? Sebetulnya saya nggak marah utamanya ke netizen, tapi ke pemberita yang memberitakan bahwa netizen Indonesia marah. Aku bilang, enggak tuh, aku netizen, aku nggak murka tuh. Gitu. Oke, kenapa Anda nggak murka? Nggak murka, aku nggak paten, mau wayang disebut dari Hong Kong, asli India, asli Washington, asli Jepang. Tapi yang paling penting, aku melakukan wayang, aku tetap ngedalang. Aku memperbarui wayang ini, wayang itu. Daripada aku protes, murka. Tapi nggak melakukan apa-apa? Tapi nggak melakukan apa-apa. Tapi Anda ini kan mencoba merawat, mempertahankan, bahkan mengembangkan wayang. Tapi kan dalang-dalang senior, itu saya lihat banyak yang protes pada Anda karena Anda memainkan wayang tidak sesuai dengan pakem. Nah, tujuan Anda apa ini? Mendalang keluar dari pakem. Tujuan untuk menegaskan kembali Bang Andi, bahwa seniman itu beda sama museum. Dua-duanya diperlukan. Seniman beda sama museum. Museum harus mempertahankan keaslian. Terus, nah, kalau seniman mengembangkan dari dasar yang asli itu. Kalau milenial sekarang ya dikasih wayang gitu nggak mau, terus nanti marah. Oh, generasi muda, ya gimana nggak ditinggalin kalau wayangannya kayak gitu. Oke, ini bukan sesuatu yang sakral ya. Enggak. Oke, jadi Anda tetap pada pakemnya, tapi cara Anda menyajikan wayang yang berbeda. Tapi hari ini kita mau mengangkat cerita juga tentang seni tradisional yang kembang kempis, yang mau mati. Nah, pertanyaannya bagaimana anak-anak muda generasi berikutnya ini merawat. Terus nanti pertanyaan ke Anda juga nih, emang apa pentingnya kita merawat ya seni tradisional? Mati ya matilah. Ini kan ada K-pop, ada tadi hip hop, dulu ada break dance, kita marah-marah juga masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia. Emang kenapa kita harus bertahan dengan budaya kita yang mungkin sudah tidak lagi bisa dimengerti di zaman modern seperti itu? Nanti Anda jawab, tapi itu hari ini siapa? Yang kita undang hari ini ketopraan. Iya, ini pasti orang-orang tua nih. Mari kita sambut Mas Tatak dan Mas Mustanto. Iya. Mas Dwi Tatak Mustanto dan Mas Dwi Mustanto. Iya. Yang Dwi itu. Ya. Ternyata anak muda. Nah, itu melegakan kita bahwa ketoprak itu tidak identik dengan orang tua. Oke, monggo silakan duduk. Nah, ini ketoprak ya. Anda berdua apa hubungannya dengan ketoprak? Bisa cerita? Saya tak terjemahkan dulu ya. Oh iya. Jadi iki Ngomong kebanggaan Indonesia. Ini subtitlenya susah ini. Aku mereka nggak ngerti. Oh, mereka nggak ngerti. Oke, monggo. Jadi, ya apa tanggapannya sampean? Oh ngerti Mas, mereka ngerti ternyata. Ngerti bahasa Indonesia, aku pikir belum bisa. Malah mereka nggak ngerti apa Anda ngomong apa. Berarti orang ketoprak bisa bahasa Indonesia. Iya. Ya, oke. Kami ini pelaku ketoprak di Solo. Pelaku ketoprak. Mas Tata ini lebih ke wilayah manajemennya. Kalau saya wilayah panggungnya. Jadi Solo, Anda Jogja. ini ketoprak dari Solo. Ya. Ini turunan keberapa nih ketopraknya? Anda orang Bapak tua? saya. Oh, Bapak Bapak saya ketoprak. sebagai apa dulu?
sebagai sutradara juga, Sutradara sebagai pemain juga. juga. Nurun, Kemudian oke. hidupnya di sekitaran Gedung Sri Mula dulu. Nah, kalau Mas Tatanya sendiri apa Kalau- konteksnya sehingga Anda ikut terlibat di dalam urusan ketoprak ini? Saya awalnya kan orang yang main ke Balai Kambang. Orang yang main kemudian kumpul dengan Mas Mus ini. Balai Kambang ini yang terkenal ketoprak Balai Ketoprak Kambangnya itu ya. orang Iya. yang main kumpul kemudian jadi pengen ikut gabung, ikut ngurusin dan ketagihan sampai sekarang. Jadi tahun 2003 sampai sekarang ini. Sebelum masuk ke era di mana Anda melihat ada peluang menggunakan platform baru yang memperkenalkan ketoprak, itu bagaimana situasi dan kondisi pertunjukan ketoprak? Kalau penontonnya memang tidak terlalu banyak ya. Kita main kalau di Balai Kambang, kalau ketoprak Balai Kambang itu mainnya kan tiap malam minggu. Jadi Sabtu malam itu kita main, punya rutinitas terus. Nah malam minggu ini penontonnya memang tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Mulai kelihatan banyak itu tahun 2019 akhir itu. Oke. Iya. Terus 2019 terjadi perubahan. Kenapa terjadi perubahan? Sebelum pandemi itu ada cerita menarik. Malah justru sejak 2004. Generasi seangkatan saya itu semua bermain ketoprak semua. Setiap hari kita bermain. Setiap hari ada penonton, meskipun cuma 5 sampai 10. Maaf saya keceplosan ketawa, harusnya sedih. Padahal ini. yang main 40-an ya. Iya, lebih Mbak, 70-an Mbak. Lebih. Yang main 70. Berbanding penonton tadi berapa paling banyak? 5, 5. 10, Oke. begitu. Sementara kami masih anak-anak muda yang nonton itu nuwun sewu, sudah sepuh, pasti sepuh. Ini Sepanjang kisah nyata pertunjukan ini. tuh penuh orang batuk gitu. Iya. Kadang kita nonton, Mbak. Kita nonton. Nonton. Aduh. Mau naik ke ruang penonton itu kan Ya. ada Ada trap tangga, gitu, ada iya. tangga begitu. Kadang kita nonton. Tapi tetap main. Kenapa tetap main? Tetap main. Ya. Waktu itu mungkin karena kita nggak punya kesibukan yang lain. Memang eksistensi kita ya memang dari situ. Tapi akhirnya kami juga yang muda-muda ini yang nangis. Ada pertanyaan besar gitu. 5 tahun kas bayi sing nonton kuwi sik urip ora. Masih hidup. 5 tahun lagi apakah mbah-mbah atau kakek nenek yang nonton ini apakah masih hidup atau Masih hidup, enggak? tidak? Terus kita masih ngetoprak enggak? Kalau kita ngetoprak terus siapa sing nonton nek Siapa mbah yang bayi kuwi nonton? mati? Iya. Akhirnya kami harus mencari cara, benar-benar dipaksa gitu untuk ini kita harus mencari cara bagaimana kita dapat penonton baru. Nah, kami ada semacam cara kerennya riset lah Mbah. Riset ya. Apa sebabnya kok sepi? Salah satunya memang karena pertunjukan yang dimana penonton itu harus datang ke tempat pertunjukan. Waktu itu memang sudah tidak begitu diminati. Oke, sampai di situ dulu. Karena ada baiknya kita lihat dulu ya liputan berikut ini. Ketoprak, seni pertunjukan bernuansa Jawa yang khas dengan dagelan dan diiringi gamelan. Inilah ketoprak ngampung. Sesuai namanya, mereka keliling dari kampung ke kampung dengan peralatan sederhana dan membawa lakon kontemporer. Ini ku klote kok iki, Pak. Ini pendidikan iki, anak-anak. Siji ping siji ini metune cawang, Pak. Mereka adalah generasi muda dan anak-anak anggota Ketoprak Balai Kambang. Kelompok Ketoprak Balai Kambang sendiri adalah para pemain ketoprak yang seringkali pentas di Taman Balai Kambang. Namun, pada tahun 2007, pemerintah setempat merevitalisasi gedung ketoprak sehingga para pemain pun harus pindah rumah cukup jauh dari Taman Balai Kambang. Dari sebab itu, mereka cukup lama tidak pentas dan ditinggalkan penontonnya. Hal inilah yang memicu para generasi muda beraksi dengan bermain ketoprak ngampung untuk mengenalkan kembali seni ketoprak di masyarakat. Sampeyan ki padune mung arep kepengin ngepek aku ra iso. Alhasil, kini penonton ketoprak datang kembali. Di masa pandemi sekarang, seni ketoprak tetap menunjukkan eksistensinya lewat platform digital. Hal ini juga yang melatar belakangi lahirnya Bakar Production.
Di sini, para pemain ketoprak Ngampung mencoba hal baru, berkolaborasi dengan mahasiswa ISI Surakarta, membuat serial sitkom Balada Ngampung Riwil di kanal YouTube. Channel Bakar Production telah memiliki 379.000 subscriber. Dengan mengikuti perkembangan zaman, Ketoprak Ngampung Balai Kambang berharap seni ketoprak tetap diminati masyarakat dan menjadi kelompok yang dapat melestarikan budaya Indonesia. Ya, menarik ini kalimat regenerasi penonton. Nah, apa yang dilakukan pada waktu itu? Waktu itu kami yang mendatangi penonton. Dengan cara? Dengan cara main keliling di kampung-kampung. Dengan konsep yang sangat sederhana. Apa itu? Kita nggak pakai panggung, kita cuma gelar karpet di perempatan dengan hanya lampu merkuri di jalan itu. Paling cuma beberapa tambahan penerangan lampu. Kemudian konsep gamelannya kita bikin singkat, kita bikin agak ringkas begitu. Kemudian kita tidak lagi mengangkat lakon-lakon yang temanya berat, sejarah dan macam-macam. Kita mengangkat isu-isu yang berkembang di wilayah kampung itu. Misalnya isu kepelitan, isu soal maling, itu yang kita. Dan kita main komedi. Karena mungkin itu pilihan kita untuk bagaimana ketoprak itu punya daya tarik. Daya tariknya ternyata komedi, itu kayak lenong. Iya. Dan alhamdulillah penonton sangat antusias. Jadi berapa pemain yang biasanya datang masuk dari kampung ke kampung itu? Kita kalau di Balai Kambang yang main reguler tiap malam itu yang di gedung itu kan jumlahnya sekitar 70. Kita berangkat ke kampung itu sekitar 20 orang. Kalau masuk ke kampung gitu dibayar nggak? Atau ada bayaran beli tiket atau apa gitu? Enggak. Nggak ada. Ya cuman kita tampah kalau bahasanya dulu kita Saweran. Oh, saweran. Kita tampah kalau bahasanya dulu. Jadi orang pakai mau tampah ngasih ya gitu monggo, sampai kalau yang enggak ya enggak apa-apa. Oh, seikhlasnya. Seikhlasnya sambil kita ngomong ketika pentas ini loh, Balai Kambang masih ada ketoprak, monggo lihat ke Balai Kambang. Jadi ini sebenarnya promosinya. Iya, ya. semacam promosinya. Jemput bola, jemput semacam bola. tim promosinya ketoprak Balai Kambang ketika kita harus mengatakan Balai Kambang masih ada ketoprak ini. Kalau cuma sekedar ngomong kelihatannya sulit saat itu gitu. Mas Sampean pengen membuktikan kesaktianku nggak? Iya, coba. Aku duga ya, pasti waktu pentas keliling itu ada sekian persen anggota yang nggak setuju karena gengsi. Karena Betul, Pak. kalau main ketoprak harus di panggung, bener? Betul. Coba apa lagi? Kesaktian Udah, apa lagi? baru itu aja. Oh, baru itu aja. Betul, itu pakai logika nah, itu atuh. betul, Nah, kenapa? Gimana? Nggak setujunya karena merendahkan gitu ya? Iya. Kesenian ini gitu. Karena ketoprak itu Dikira kan punya pakem. ngamen ya? Punya pakem. Oh, gimana? Coba cerita. Ketoprak itu punya pakem, termasuk bapak saya dulu. Itu meyakini bahwa ketoprak itu pakemnya harus main di panggung prosenium itu yang sudah lengkap dengan lampunya, sudah diwadahi sedemikian rupa kemasannya. Dengan Menurut mereka itu backdrop, indah. ya? Menurut mereka itu indah. Keindahan itu tidak bisa ditawar. Oke. Berapa lama pertarungan argumentasi ini berlangsung sampai kemudian akhirnya, saya nggak tahu akhirnya bagaimana, apakah setuju atau tidak? 2004 kita mulai ya, Dewi? Kita 2004 kita mulai sampai rame puncaknya rame sebenarnya 2004. 2004. Oke. 2004. Rame itu rame berantemnya atau rame penontonnya? Rame berantemnya. Oh, rame berantem. Ini antara bapaknya sama anaknya dulu. Nah, gimana? Antara bapaknya sama anaknya. Terus Anda menjelaskan atau generasi muda menjelaskan kepada generasi tua apa? Mereka nggak mau terima penjelasan kita Oke. dulu waktu itu. Terus kita tetap jalan. Sampai 2007, delalah ada kebijakan Pemkot bahwa kawasan Balai Kambang itu direvitalisasi, kemudian gedungnya itu dibongkar, Dibangun baru. ulang. Nah, masa pembongkaran Vakum. itu vakum. Vakum. Ketoprak yang di gedung itu vakum. Kitalah yang bergerak. Akhirnya yang bisa hidup itu yang main keliling ini, yang tidak tergantung pada tempat itu. Kita main dari kampung ke kampung sampai Berapa lama itu? sekarang. Kalau nggak pandemi kita masih keliling.
Jadi selain sekarang kan panggungnya udah ada lagi kan, Ada di lagi. Balai Kambang ya. Ya. Selain setiap malam minggu ini ya. Selain malam minggu di Balai Kambang, itu juga Masih. ketoprak ngampung ini masih iya. ada. Ngampung. Masih. Iya. Kenapa masih ada? Iya. Karena itu bagian dari tetap menghidupkan ketoprak itu. Memang harus keliling, tidak Nah, berjarak. coba Anda kasih perspektif dulu, bagaimana melihat upaya dari kesenian tradisional di Indonesia untuk bisa survive Aku nggak perjuangan. tahu ya, Mas, pengamatan atau apa, tapi polanya ternyata hampir sama. Kenapa saya tadi menduga itu? Karena aku juga ngalamin, pasti setiap upaya revitalisasi kesenian, pasti yang dihadapi nggak usah jauh-jauh, pasti orang tua kita sendiri. Lingkungan sendiri Itu yang nggak yang setuju. bertahan pada konsep paradigma lama Ya, lah, sementara ini sebenarnya pengen mengikuti perkembangan. zaman. Nanti kita akan lanjutkan cerita ya, karena masih banyak cerita yang menarik dari kesenian tradisional ketoprak yang dikembangkan oleh generasi mudanya. Salah satu yang menjadi pembicaraan dan menarik adalah ketika teman-teman anak muda, generasi muda dari ketoprak tradisional ini mengubah cerita Ratu Kalinyamat. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Kendi. Kalau tafsir Kalinyamat itu dulu dibikin erotisme, pendendam dan segala itu juga salah satu dosanya ketoprak. Mas Tejo, tadi di segmen sebelumnya saya cerita bahwa cerita tafsir cerita Ratu Kalinyamat ini beredar di masyarakat, ada yang pro dan kontra. Ini di dalam kacamata Anda ya sebagai seniman, Ratu Kalinyamat itu siapa? Jadi gini, kalau agak meriwayat mungkin mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Waktu aku kecil sering nonton ketoprak tentang Ratu Kalinyamat, yang ditonjolkan tuh erotismenya. Tapi waktu itu Bung Andi, waktu itu masih SD, agak nggak percaya, apa iya ya? Lebih itu sih, apa iya ya? Setahun belum lama ini terus ada ketemu teman-teman beberapa ilmuwan, Profesor Suratno dan lain sebagainya, ngumpulin data-data dari Portugis. Kan ini kan di zaman Portugis. Dia itu ternyata memimpin poros maritim kawasan saat itu. Mengusir Malaka, dia merangkum Raja Sultan Aceh, Sultan Ternate, Ambon, Banten dikerahkan untuk ngusir. Gitu loh. Jadi Ratu Kalinyamat ini sebenarnya cerita ini di mana nih lokasinya tepatnya? Jepara. Jepara. Oke. Terus memang waktu itu seorang tokoh bilang dan saya agak percaya, tapa telanjang itu bisa jadi cuman sanepo. Sanepo itu Kiasan gitu ya. kiasan. Jadi ulama ini bilang kalau mudah-mudahan tidak Mas Andi atau siapa kebakaran sampai tumpes tapis ludes, itu istilahnya Mas Andi udah telanjang. Nah berarti tapa telanjang itu dia sudah melepaskan Meninggalkan hartanya semua itu, gitu duniawi. loh. Oke. Terus, nah ini kebetulan semua. Beberapa bulan sebelumnya saya nonton Bakar Production. Saya sowan Mas Dak. Terus Saya bisa minta tolong. emang nggak? posisinya begini waktu sawan? Tanya mereka. Oh, oke. Bisa nggak? Saya nggak mengatakan bahwa ini yang terbaik tafsir ini. Tapi bisa nggak kalau sampean setuju bahwa Ratu Kalinyamat bukan cuma soal tapa telanjangnya, monggo dipentaskan. Jadi kesimpulannya Ratu Kalinyamat ini apa di dalam kacamata Anda setelah dapat data, dapat dukungan Kalau di dokumen? judul kita itu Dyah Puspa Jaladri. Apa itu? Itu artinya bunga yang tumbuh di tengah lautan. Dan ini sebetulnya bentuk tanggung jawab kami sebagai pelaku ketoprak yang saat ini masih bergulat di wilayah kesenian ketoprak ini. Karena bagaimanapun kalau tafsir Kalinyamat itu dulu dibikin erotisme, pendendam dan sebagainya, itu juga salah satu dosanya ketoprak. Kami yang berusaha untuk membersihkan itu. Baik. Dan hari ini katanya kita mau nonton ya. Oh iya. Pentas dari dengan judul apa ini? Ketoprak Mudiguna, ini Mudiguna. ngangkat soal Kalinyamat juga. Oh, oke. Kalau gitu kita panggil langsung aja ya. Baik, kita sambut Ketoprak Mudiguna. Nek ora berisik ngono piye to? Ya dicetel sik toh, senengane Nek kok ora rame. berisik ganggu konsentrasi.
neng anggongku munggung. Kunge penak. Piye, piye? Penak. Kungmu penak. Kung. Kur ketekung. Kekolongan niro triloka karing kongsi yen tenumbar ambabar dadi rupeto. Ayo, Cok. Ya. Mangga. Tuku sarung dibuntal koran mangan geplak ning pinggir sumur. Aja bingung mikir kahanan nonton toprak ndawake umur iyo iya iyo. Sutomo. Swargi bapakmu mbiyen kuwi tukang gawe perahu. Kondang keahliane nganti dhewekne kuwi dipercaya karo Kanjeng Ratu Kalinyamat. Nggawe atusan perahu dienggo perang. Perang kuwi ngusir Portugis sing mapan ning Selat Malaka. Mbiyantu Kasultanan Johor tahun 1551 tak kandhani. Ya senadyan serangan tahun 1551 ku mau gagal. Ning Kanjeng Ratu Kalinyamat kuwi ora minggu. Ora nglokro semangate. Panjenengane sak kanca bali menyang Jepara nyusun kekuatan anyar. Lan isih mercayake marang bapakmu supaya nggawe kapal sing luwih gedhe lan luwih akeh cacahe. Njur tahun 1564 budal meneh menyang Malaka. Munge maneh. Ana ing serangan kaping pindho kuwi mau akeh para prajurit sing mulih mung kariaran. Ya klebu bapakmu kuwi Sudomo. Nggih. Sakniki kula sing dipercaya nerusake perjuangane bapak. Lan kula diutus kalian Kanjeng Ratu Kalinyamat supaya yasa kapal sing jumlah 300 kapal. Mergo kanggo momot prajurit sing jumlahe 15.000. Lan kula saguh. Bagus. Bagus. Aku lan kowe kabeh kuwi warga Jepara. Kawula ing tanah Jawa. Bener. Lan kabeh putra-putri ing Nuswantara kudune kuwi bangga. Duweni wanita kang kaya Kanjeng Ratu Kalinyamat. Piyambake mbuktekake menawa bangsane dhewe kuwi bangsane para satriya. Kanjeng Ratu Kalinyamat. Wanita kembange segara. Dyah Puspa Jaladri. Segara biru. Tegal sawahku. Wong Nuswantara kabeh sanak sedulurku. Sak suwene
Prahara durung nempuh prauku. Saklawase ombak durung melek anggaku. Malaka bakal dak kukui. Rawe-rawe lantas. Teluh tenong tuntas. Kolo-kolo mampu. Menarik sekali, nanti kita akan masuk pada cerita bagaimana kemudian ada gagasan mengangkat cerita-cerita ketoprak tradisional ini ke platform film, kemudian media sosial ya. Ikuti terus Ki Candy. Apakah seniman-seniman tradisional itu bisa hidup dari penghasilan sebagai seniman tradisional? Nggak bisa. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan masih mengangkat cerita tentang kesenian tradisional ketoprak. Apakah ketoprak akan bisa bertahan di negeri tercinta ini? Maka ketoprak tradisional juga masuk memanfaatkan platform yang ada di media sosial. Dan tentu saja kita ingin tahu bagaimana awal mulanya sampai terpikirkan, oh ya, cerita-cerita ini bukan hanya bisa dinikmati oleh orang yang terbatas di sekitar Balai Kambang atau di kampung-kampung yang didatengin, tapi idealnya bisa ditonton oleh siapapun juga melalui media digital. Nah itu bagaimana ceritanya? Mau mengeluarkan kesaktian lagi. Kesaktian lagi, ya ditantang itu kesaktian. Coba kesaktian, merenung sebentar. Pasti pengen ke platform media sosial karena kalau pentas di kampung-kampung itu jam mainnya harus nunggu ibu-ibu selesai ngerjain PR anaknya. Ya kan? Betul. Sakti ya, memang. Bisa setiap saat. Oh, tidak bisa setiap saat ditonton ya. Atau kita harus membutuhkan waktu tertentu. Apa ya, mau menggunakan sangat lama sebetulnya. Cuma untuk eksekusi itu kayaknya kita masih nyaman di zona yang dulu. Kita masih nyaman keliling, kita masih laku, masih banyak penonton dan masih enjoy dengan itu. Tapi yang betul-betul memaksa kami untuk pindah di digital ini memang karena pandemi itu. Oh, jadi pandemi ini memberikan apa ya, stimulasi untuk bergerak lebih cepat ya? Ya, karena kita sangat tersiksa kalau tidak ada aktivitas itu. Tidak manggung. Iya, karena selama pandemi itu yang paling tersiksa adalah seniman panggung karena peristiwanya hilang, seketika hilang. Alhamdulillah karya kami diterima, disambut baik oleh masyarakat. Penonton kami sampai saat ini sudah 378.000 subscribernya. Oke. Tapi ngomong apakah seniman tradisional ya dalam hal ini ketoprak itu bisa menggantungkan hidup dari pertunjukan ketoprak aja atau nggak bisa? Kalau di wilayah pesisir seperti daerah Pati, Bloran, Jepara, Purwodadi, Kudus, kalau tidak pandemi mungkin menjanjikan. Karena hampir setiap hari mereka dapat job itu. Ya, ada yang nanggap itu. Hampir setiap orang hajatan itu kalau tidak nanggap ketoprak belum afdol. Tapi kalau di wilayah tengah seperti Solo, itu berat juga. Mas Tejo, kalau Anda pribadi ya, ini kita bicara lebih holistik ya, lebih komprehensif lah. Sebagai seniman di Indonesia, apakah seniman-seniman tradisional itu bisa hidup
menggantungkan seluruh hidupnya dari penghasilan sebagai seniman tradisional? Sepanjang yang saya tahu, nggak bisa kalau dia nggak mengolah. Kalau dia jadi museum, bukan jadi seniman. Kalau jadi seniman ya mengolah lakon, mengolah itu bisa hidup. Saya kira teman-teman dari Kampung Kriwil juga bisa hidup. Sekarang juga makin hidup. Kan sudah ada di platform YouTube. Nah sekarang sebetulnya teman-teman kayak yang perupa, yang pelukis-pelukis tradisional atau penyanyi, itu sebenarnya sekarang ada platform baru yang saya juga pengen nyoba sebetulnya, NFT, non fungible token. Jadi dimasukkan di situ, Mas. Nanti dilelang di situ dan banyak teman-teman yang sudah mulai dari situ, kayak Segidok, jual lagu di situ. Jadi penikmat bayar dengan segala untung ruginya zaman digital ini, maksudku dengan itu saya yakin kalau teman-teman terus di samping menyesuaikan bahan keseniannya juga adaptable terhadap platform. Itu saya kira gitu. Ini realita ya? Realita karena arkeolog selalu bilang yang bertahan bukan yang kuat, tapi yang adaptable. Terakhir, Mas Mus sama Mas Tata, apa rencana ke depan untuk terus mengembangkan ketoprak tradisional ini? Apa yang Anda rencanakan bersama teman-teman? Saya sebetulnya pengen berbagi ilmu ke daerah, gitu. Daerah-daerah tentang pentingnya mengembangkan ketoprak itu. Karena menurut saya ketoprak saat ini butuh ketoprak yang membaca, tidak hanya mendengar dan melihat dari, misalnya saya dari warisan bapak saya gitu. Lakon itu ya seperti ini, tapi butuh wacana baru. Yang sebetulnya masih punya semangat berkesenian tinggi, cuma tidak seberuntung kami. Kami kan sangat beruntung bisa ketemu sama Mbah Tejo. Dan kami banyak dapat ilmu, banyak sekali. Itu yang ingin kami tularkan. Belajar dari apa yang sudah kami lakukan, satu hal yang mungkin perlu kami sampaikan itu, apapun profesi Anda, pelaku seni atau apapun profesinya, apapun keadaannya, jangan pernah lelah untuk bergerak. Ketika Anda mau bergerak, ketika Anda mau berjalan, Anda akan melihat peluang dan pintu itu selalu terbuka. Baik, itu nasihat untuk semua pekerja seni di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Tata, Mas Mustanto, terima kasih sudah hadir di sini berbagi cerita tentang kesenian tradisional, dalam hal ini ketoprak, dan kita percaya bahwa kalau tadi seniman itu bukan museum, tapi dia adalah seniman sehingga dia terus berkreasi, tidak mati menjadi sekadar museum ya. Terima kasih. Dan berikutnya saya akan ngobrol dengan Mas Tejo berkaitan dengan dia sebagai dalang, sebagai seniman, sebagai budayawan, bagaimana dia menghidupkan wayang, ya, menghidupkan cerita-cerita tafsir yang baru, walaupun tentu saja ada keberatan-keberatan dari para senior, dalang-dalang senior, tapi faktanya hari ini anak-anak muda masih mengenal wayang karena ada Sujiwo Tejo. Ikuti terus Kikendi. Jolda, kenapa dalang-dalang nggak menggunakan ini untuk menafsir ulang? Akibatnya wayang dijauhi karena nggak make sense. Mas Tejo, jadi saya waktu kecil, saya adalah penggemar ludruk. Ini kan yang ludruk keliling itu. Mereka akan bergantian, sebulan atau 2 bulan. Kalau laris dia bisa 3 bulan di alun-alun. Nah itu kan dipasang gedek itu. Gedek, pagar gedek itu pagar tinggi supaya orang nggak masuk dan harus bayar. Kami biasanya nunut gitu loh. Kalau malam itu kan bawa rantang, itu ya nonton bawa rantang karena ini sampai tengah malam ini kan. Nah kami bawain rantangnya, orang-orang yang nonton beli tiket masuk. Tapi lama-lama kan masa anaknya sama tapi orang tuanya ganti-ganti, ketahuan. Nah udah nggak boleh. Ya nggak apa-apa kan, orang tuanya diusir. Anak sekarang kan. Nah, kalau udah diusir kita gergaji gedeknya tuh digergaji siang hari, kita tutup rapikan, malam hari kita buka pelan-pelan. Udah semua udah tahu lah anak-anak kampung di situ bagaimana supaya diem-diem, nggak usah ribut, kita masuk. Tapi lama-lama ketahuan juga.
Saya itu lakonnya dulu Sarip Tambak Yoso. Yang setiap kali dilanggai ibunya hidup lagi. Hidup lagi ya, ditembak ini melawan penjajah Belanda. Dilanggai hidupnya, hidup lagi. Lutung Kasarung udah biasa kita lihat. Terus ada dulu Ande-Ande Lumut sama Klenting. Sawung Galing ada lagi. Klenting itu, terus ada cerita Romeo dan Juliet versi Sampai Ingtai. Ya, nah ya Cak Sakera ada di situ. Itu begitu berkesannya saya tentang kesenian ludruk ya. Kemudian muncul Sri Mulat, itu ludruk mulai mati. Dan hari ini kita rindu pada lepas dari dulu kalau tembakannya duar, padahal itu sebenarnya apa istilahnya mesiu yang dipukul, duar, asap keluar, wah seru sekali. Kita kagum pada teknologi zaman. Kalau sekarang kita lihat kita ketawa. Ini kenangan masa lalu, di mana kemudian saya melihat anak-anak muda tidak punya kesempatan untuk menikmati seni tradisional. Mungkin nggak penting-penting amat, ya. Anak-anak punya mainannya sendiri-sendiri sekarang dengan teknologi. Tapi ada nilai-nilai kan. Nah, yang menarik adalah saya sampai hari ini melihat wayang itu coba dipertahankan, wayang kulit yang dimainkan melalui tafsir yang Anda lakukan hari ini. Soal Rahwana, kenapa sih nilai-nilai yang Anda mau perkenalkan soal Rahwana dan Dewi Sinta yang selama ini kita lihat jahat betul Rahwana ini. Tapi Anda dari perspektif yang berbeda, bukan, dia sedang menagih janji atau hak dia sedang mengambil hak dia. Nah, dalam konteks tafsir ini termasuk Gatot Kaca yang Anda gambarkan sebagai raksasa. Boleh cerita nggak? Apa sebenarnya pesan yang ingin Anda sampaikan? Pesan yang ingin aku sampaikan adalah tetap Mas Andi, bahwa kami ini seniman bukan museum. Ini bukan soal mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk, tapi masing-masing punya tugas sendiri. Museum tugasnya ngasih tahu ke orang ini loh aslinya. Nah, seniman mengolah lagi dengan metabolisme kreatif. Saya selalu bilang, masa depan kita ada di belakang, yaitu pada segala nilai-nilai luhur yang kita olah lagi dengan metabolisme kreatif. Itulah masa depan kita. Supaya kita nggak capek-capek jatuh bangun banting tulang hanya untuk menemukan roda, padahal roda sudah ditemukan. Ada. Kalau mau banting tulang, ya temukan yang lain, yang berangkat dari roda. Misalnya bikin apa di atas roda, jangan jumpalitan, metehek kayak hanya untuk mencari apa ya? Sebuah nilai yang nilainya sudah ada. Menarik. Nah, jadi maksudku gini, kalau kenapa kok generasi milenial harus kenal wayang? Karena sayang kalau mereka harus nyari-nyari lagi, sementara sudah ada. Nah, habis ini saya baru cerita yang Rahwana itu kalau itu. Iya. Tafsir Rahwana lah. Tadi Anda kan sempat jelasin sedikit lah ya tentang Rahwana di tangan Anda ya ketika mendalang itu tafsirnya berubah. Coba Anda cerita soal Rahwana, kenapa Anda ubah dia menjadi figur yang lebih baik daripada yang kita kenal sebagai raksasa jahat. Rahwana memang ada benernya. Sebenarnya dia sudah mau mati, bunuh diri. Rahwana tapi nggak sama dewa, karena kalau nggak ada malam, nggak ada siang. Nggak ada kejelekan, nggak ada keburukan. Gitu kebaikan. Iya, nggak ada kebaikan. Ketika sudah mau bunuh diri, ya itu tadi, nggak boleh. Terus, jangan kamu diperlukan untuk harmoni alam semesta. Oke, kalau gitu aku minta Dewi Widowati. Syarat itu Dewi tercantik, Mas. Oke. Menitis ke Dewi Sinta. Jadi dia mengambil haknya. Itu temuan satu. Supaya saya mendekati milenial itu tahu di jargon-jargon di medsos bahwa bad boy is good boy. Gitu loh. Berarti masuk akal dong kalau Sinta cinta ke Rahwana. Rahwana bad boy kok. Itu satu. Terus di dalam perjalanan penculikan, masuk akal ketika yang diculik jatuh cinta sama penculik. Karena umumnya orang yang diculik itu pasti dari keluarga mapan. Keluarga mapan pasti banyak peraturan yang pokoknya hidupnya kosong. Tiba-tiba bertemu dengan orang yang, urakan orang ini. Kasusnya di psikologi ada namanya Stockholm Syndrome. Ilmu pengetahuan ada, sudah muncul. Kenapa dalang-dalang nggak menggunakan ini untuk menafsir ulang
Oke. Akibatnya wayang dijauhi karena nggak make sense. Begitu-begitu aja ceritanya itu aja orang bosan ya. Padahal Iya. sebenarnya ada tafsir-tafsir ulang. Ada Nah termasuk tafsir. Anda diprotes ketika menafsirkan Gatot Kaca itu raksasa. Loh Mas, Bima itu memang raksasa. Bapaknya, ya. Sorry, ksatria. Tapi Arimbi itu bukan saja raksasa, tapi putrinya raksasanya raksasa, yaitu kerajaan Pringgandani. Itu kerajaannya raksasa. Masa sih? Raksasa ketemu Bima yang raksasa secara postur, menikah, anaknya langsing. Masa sih nggak, minimal kalau aku mau boleh kompromi separuh aja lah, separuhnya kesatria, jadi separuhnya di sini kayak Kik Andy, kayak Mas Andi, separuhnya ke sini kayak aku lah, jadi kayak satria gitu loh. Oke, ya wes ikut-ikut aja. Oke, jadi Ini Anda kan enggak. ingin Kenapa? membawa ke realita ya, Realitanya banyak orang yang jelek tapi baik. berbuat baik. Banyak teman-temanku yang tatoan justru ketat kepada anak-anaknya untuk nonton TV. Oke. Hanya boleh itu, Net Geo, kayak Andi jam segitu, sekian jam ya, setengah jam, oke habis. Jadi baik buruknya orang tidak bisa diukur dari kemasannya, penampilannya. Anda ingin menggambarkan bahwa orang dengan penampilan raksasa itu kan Kayak selalu Gatot buruk, Kaca. jahat dan seterusnya. Boleh baik. Ternyata hatinya baik. Dan saya senang sekali Anda juga sedang mengajarkan, mengedukasi penonton Kik Andy, jangan melihat seseorang dari bentuk fisik, penampilannya. Begitu kan? Nah itu yang Anda ceritakan dalam tafsir Gatot Kaca. Ya kenapa Gatot Kaca saya pertahankan bersosok raksasa? Oke. Biar orang baik itu boleh juga buruk gitu loh, Oke. buruk rupa. Kalau saya bertanya, apakah kesenian tradisional kita, apakah itu wayang, tari, dan lain-lain itu bisa kita pertahankan, kita jaga, bahkan kita angkat ke permukaan sebagai warisan? Atau menurut Anda satu hari kelak ini akan betul-betul punah? Kita tidak berdaya, atau kita punya daya asal kita melakukan apa? Ginilah paling aja, kalaupun punah gitu loh, kita relakan. Mungkin generasi nanti sudah, tapi minimal masih ada usaha untuk terus menghidup-hidupkan. Emang kalau kesenian tradisional kita mati, apa ruginya buat kita? Ruginya kita nyari dari nol semua. Baik, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Habis ini kita akan bertemu dengan seorang gadis cantik. Dia juga dalam usianya yang masih muda, relatif ya. Dengan pergaulannya yang sudah go internasional, tapi dia justru menggali budaya-budaya kita, menggali kesenian-kesenian tradisional kita, menggali melalui sejarah-sejarah Indonesia, sehingga dengan apa yang dia dapatkan dari penggaliannya itu, dia menciptakan satu adibusana yang kemudian dikenakan oleh para selebriti internasional. Penasaran? Iya. Ya, kita rehat sejenak, ikuti terus Kik Andy. Lady Gaga, Iya. Ariana Grande. Bener. Carrie Underwood. Siapa lagi? Kemudian Paris Hilton barusan married juga saya Paris pakein Hilton. baju. Tadi saya sudah cerita bahwa ada anak dari daerah. Daerahnya adalah Mojokerto di Jawa Timur. Tapi namanya itu melambung ke dunia internasional. Kenapa? Karena karyanya itu dikenakan atau dipakai ya oleh selebriti internasional. Lady Gaga. Ada Lady Gaga, ada Carrie Underwood yang menang di American Idol. Iya. Ada Ariana Janet Grande. Jackson. Ariana Grande. Ariana Grande. Iya. Sopo iku? Sing rambutnya tua itu. Oh iya. Oh berarti Ariana. ini. Ariana terus. Oke. Iya. Jadi artinya orang-orang yang dikenal di dunia mengenakan baju karya dia. Padahal anak ini katanya, nanti kita tanyakan, tidak pernah belajar secara formal untuk fashion design. Siapa dia? Mari kita sambut anak Mojokerto, Diana Putri. Iya, Diana, terima kasih. Silakan duduk, Diana. Iya. Monggo, Mas Iya, Tejo iya, duduk iya. lagi. Diana, kalau tadi aku bilang Diana dari Mojokerto itu benar ya? Bener banget, saya lahir di Mojokerto. Jadi arek deso iki ya. Arek deso. Tapi justru yang membuat kita bangga adalah Puji dari Tuhan. Mojokerto lahir karya besar yang go internasional. Puji Tuhan. Ini membuktikan bahwa kalau mau berprestasi tidak harus datang ke kota besar. Waktu itu jujur aja ya, aku Iya. harus ngaku dosa bahwa
nama Diana Putri di telingaku waktu itu nggak bunyi ya, sampai kemudian aku terkaget-kaget ketika bertemu di salah satu webinar ya diselenggarakan oleh Bank Indonesia ya. Kemudian mengundang Diana dan aku mewawancarain Diana dan aku kaget-kaget. Dan Diana mengakui bahwa dulu namanya itu di Indonesia nggak dikenal. Karena dia dari Mojokerto tembak langsung ke New York. Ke New York ya. Nah, coba cerita. Ini kan sekarang Diana dikenal sebagai fashion designer ya. Artinya menghasilkan karya-karya busana. Nah, yang membuat busana Diana ini istimewa katanya menggali nilai-nilai budaya, seni, cerita-cerita, sejarah Indonesia. Nah, dari mana kok kemudian Diana bisa jadi desainer, fashion designer, padahal katanya nggak pernah belajar secara sekolah formal. Fashion. Jadi bermula dari saya ini orangnya rada susah untuk mencari baju untuk diri sendiri. Jadi saya ini orangnya picky banget. Kalau pakai baju itu kadang-kadang saya suka fabriknya, nggak suka siluetnya, nggak suka patternnya. Jadi akhirnya kepikiran untuk bikin sendiri. Ceritanya bermula dari situ. Dari bikin sendiri kemudian banyak teman-teman yang pengen dibikinin. Dari situ berkembanglah, nggak sampai 2 bulan itu udah banyak klien saya. Dari luar kota, dari daerah sekitar Surabaya. Sampai akhirnya tahun 2014-an itu mulai booming Instagram. Nah, saya akhirnya punya Instagram kan. Ya cuman upload foto aja. Akhirnya mulailah artis-artis dari Jakarta itu bikin baju. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan beberapa stylist untuk acara-acara TV dan lain sebagainya. Dan akhirnya tahun 2015 itu saya terpilih untuk dikurasi untuk mengikuti Couture Fashion Week New York. Dan itu adalah my first fashion show. Jadi kerja mulai tahun 2009 sampai 2015, sekalipun nggak pernah ngadakan fashion show, nggak pernah bikin koleksi, cuman kerja doang. Dan pressure banget karena di acara itu saya dijadikan opening dari seluruh perhelatan acara tersebut. Dan acara itu kira-kira sekitar 2 minggu, diikuti 50 negara dan 200 fashion designer. Wow. Pressure-nya itu saya dijadikan opening dan saya nggak dikenal, saya nggak ada experience apapun. Dan waktu itu saya bingung gimana ya caranya karena tiket juga dijual. Dan malu kan kalau fashion show terus nggak ada yang nonton kan. Dan akhirnya waktu itu saya mulai berpikir apa ya yang bisa saya bawa ke kancah internasional yang langsung orang itu lihat, langsung wow. Nah, jadi saya bikin video teaser, bikinnya itu di Borobudur. Bikin dengan apa itu? tema, Karyanya apa itu waktu itu? Pertama kali saya kepikiran tuh bikinnya wayang. Pertama kali, tapi akhirnya tema wayang itu udah diambil sama Thailand. Waduh, keduluan. Thailand kan punya sejenis wayang ya, tapi beda sih sama Indonesia. Cuman gini-gini aja kan. Dan akhirnya saya kepikiran apa ya, sesuatu yang bisa menarik perhatian dunia internasional. Dan saya kepikiran Garuda. Dan akhirnya waktu video itu diputer di New York, banyak banget yang sudah pesen tiket itu. Jadi udah sold out seketika. Dan sukses itu berarti ya? Dan puji Tuhan sukses banget. Yang nonton tuh banyak dan sold out. Dan waktu itu, waktu dipanggil yang mendapatkan Global Fashion Evening Award itu Diana Couture dari Indonesia. Waktu itu saya kayak orang, bukan saya pikir bukan saya, jadi saya diam aja. Sampai akhirnya Mbak itu Diana Couture, akhirnya saya maju. Dan akhirnya puji Tuhan saya mendapatkan Global Fashion Evening Award, which is 10 tahun udah vakum dan saya adalah orang pertama setelah 10 iya, tahun. Dan saya adalah wanita Asia pertama yang menerima penghargaan ini. Tepuk tangan dong. Bersyukur. Baik, ya. Tadi kan kami seakan-akan kami ini pura-pura tahu aja ya. Yang mengenakan pakaiannya tadi siapa? Karya busana rencangannya Diana. Lady Gaga, Ariana Grande. Bener. Terus Camilla Eastwood apa? Carrie Underwood kan. Ya, Carrie Underwood ya. Itu Clint Bung Ani Eastwood. ini suka banget loh. Bung Ani suka banget Ketahuan umur. Clint Eastwood. Oke. Carrie Underwood. Siapa lagi? Kemudian Paris Hilton barusan married juga saya Paris pakai Hilton. baju untuk Paris Hilton. Tapi sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini.
Mengharumkan sekaligus memasarkan budaya Indonesia melalui karyanya, dilakukan oleh wanita asal Mojokerto ini. Diana Mulyono Putri adalah seorang perancang busana yang memulai karirnya pada tahun 2011. Dimulai karena sulit menemukan baju yang sesuai untuk dirinya, ia pun memutuskan untuk membuat baju untuk dirinya sendiri. Namun, hal ini berkembang saat baju yang ia buat menarik perhatian sekitarnya. Diana pun belajar untuk menjadi perancang busana secara otodidak. Hingga pada tahun 2015, ia memberanikan diri untuk mengikuti fashion show ternama di New York, Amerika Serikat. Mengusung tema Garuda, tak disangka ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Designer dalam New York Fashion Week, mengalahkan 55 negara lainnya. Sejak saat itu, ia kerap mendapatkan pesanan baju, baik untuk publik figur dalam dan luar negeri. Bahkan, nama seperti Ariana Grande, Carrie Underwood, Janet Jackson, dan artis ternama lainnya pernah menggunakan baju karya Diana. Dalam karirnya, Diana menyadari bahwa dengan keanekaragaman budaya Indonesia dapat menjadi inspirasi untuk karya-karyanya. Bahkan, keunikan budaya Indonesia tersebut menjadi nilai tambah yang membuat Diana berbeda dibandingkan dengan perancang busana lainnya. Selain budaya, Diana juga menggunakan keanekaragaman hayati dan alam Indonesia. Diana berharap dengan karyanya yang sudah mendunia, ia dapat terus memperkenalkan dan mengharumkan Indonesia lewat karyanya. Nah, Mas Tejo, saya mau minta komentar Anda, tapi nanti kita bisa lihat rancangan itu di sini ya? Bisa, di acara ada ini, 2 model. Diperagakan? Diperagakan. Wah, jadi kita bisa lihat ini aslinya ya, bukan cuma Garuda lewat dan video. Rengganis. Tapi komentar Mas Tejo dulu setelah melihat bagaimana arek desit ini, anak desa ini, kemudian bisa go internasional dan menghasilkan karya yang digunakan, dikenakan oleh tokoh-tokoh besar. Apa komentar panjenengan? Aku ngeliat persamaan sama J.K. Rowling dan lain sebagainya, Rendra juga. Ternyata karya-karya besar itu lahir dari kebutuhan untuk dirinya. Benar. Jadi kan dia, ini kan dia nggak tahu deh, terus untuk dirinya, tapi orang lain seneng. Benar. Rendra bikin sajak-sajak untuk kekasihnya. J.K. Rowling bikin cerita untuk RT setempatnya dulu. Iya, tahu-tahu meledak jadi film ya, industri bahkan ya. Apa bisa enggak? Harry Bisa Potter, saran bahwa berkaryalah mulai dari hal yang kecil atau untuk diri gimana? sendiri. Iya. Mulai dari passion. Mulai dari passion. Kalau kita melakukan dari dalam dengan diri passion, kita sendiri. benar, pasti maksimal. Karena kita melakukan tuh out of Dengan the box, hati. jadi melebihi dari average. Nah itu kan Diana menggali ya sebenarnya. Tadi kalau kita lihat ada Dewi Rengganis. Dewi Rengganis, ya. Nanti jelasin Dewi Rengganis itu siapa dan kenapa kok idenya datang dari Dewi Rengganis. Kemudian tadi ada Garuda, tadi kemudian ada lagi apa tadi? Sri Kandi. Oh, Sri Kandi. Sri Kandi itu mendapatkan top 1 di LA Fashion Week tahun 2018. Wow. Iya. Jadi hampir semua karya-karya yang ide kreatifnya datang dari menggali budaya, seni, dan cerita-cerita sejarah Indonesia, itu justru diapresiasi. Iya, that's why kita ini udah dikasih Ibu Pertiwi yang begitu kaya ya Mas ya. Kenapa kita nggak mengeksplor? Kan sayang banget. Yang tadi itu ada footage-nya dari Janet Jackson. Itu memakai tribal dari Dayak. Dayak? Iya, itu dari body tattoo. Jadi kalau Dayak kan terkenal dengan body tattoo. Lalu yang Ariana Grande tadi itu untuk bodysuitnya saya memakai micro ethnic beadings. Dan untuk peplumnya itu saya pakai detail sulur geringsing. Itu dari Majapahit. Jadi itu adalah batik pusaka dari Jawa Timur yang benar-benar sampai sekarang itu
masih sangat digemari. Nah, sebelum kita lanjutkan, nanti Ya. ceritalah soal Dewi Rengganis ya. Ya. Dari mana gagasan itu muncul, kenapa Dewi Rengganis, siapa Dewi Rengganis. Bisa-bisa Mas Tejo juga nggak tahu siapa Dewi nggak tahu Rengganis Dewi ya. Pasti tahu Bang Mas Nanti Tejo, ceritakan pakarnya. dan mudah-mudahan ini menginspirasi juga siapapun yang menonton acara ini. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Candy. Di sana dari luar negeri ini saya ambil loh motif itu. Saya ngelihat loh ini kan Bali Ende, loh ini kan punya Parang. Mas Tejo, Yep. jadi saya pernah wawancara Diana Putri ini di salah satu acara webinar yang Di Bank diinisiasi Indonesia. oleh Bank Indonesia. Dewi Rengganis, ini kan menginspirasi Diana untuk merancang salah satu busana yang kemudian ini di Jepang, katanya ini menjadi fokus perhatian dari media-media di sana. Media elektronik. Media di sana itu kemudian terkesima, mereka Iya. ya, mereka terkesima oleh karya Diana Putri. Bisa cerita apa yang terjadi dan siapa Dewi Rengganis ini? Ya, jadi waktu itu perhelatan dari Miss Internasional di Jepang dan dari Indonesia itu yang berangkat ke sana adalah Putri Indonesia runner up 1. Dan akhirnya saya diberikan kesempatan untuk mendesain bersama dengan Lesiel untuk membuat Dewi Rengganis outfit. Mengapa Dewi Rengganis? Karena kebetulan saya orang Mojokerto dan saya amazed banget dengan budaya Mojopahit. Dewi Rengganis itu anaknya Raden Wijaya, raja pertama dari dari kerajaan Mojopahit dan beliau memerintah di Argopuro. Dan semasa beliau memerintah itu rakyatnya adil makmur, ada nilai-nilai cultural, religius, pendidikan, norma-norma semuanya itu berkembang. Sehingga saya amazed banget dan saya lihat zaman itu ada loh women empowerment dan dari situ saya mulai lihat gimana sih cara berpakaiannya Dewi Rengganis, terus habis itu apa sih warna kesukaannya, terus bisa nggak sih diaplikasikan ke dunia sekarang ini. Oke, jadi terinspirasi bahwa Dewi Rengganis ini Adil pemimpin makmur. yang Adil makmur. bijaksana, bijaksana. ya, ada empowerment nilai-nilai terhadap value of perempuan, life yang luar biasa pemberdayaan gitu. perempuan Benar. yang sekarang kita angkat kembali, padahal Ya. zaman Majapahit sudah ada. Ya, Oke, jadi apa yang membuat kemudian ini menjadi perhatian masyarakat di Jepang, terutama medianya? karena unsur budaya yang begitu kental. Jadi saya membuat outfit di mana itu saya memakai batik pusaka Jawa Timur dengan motif poleng dan surya kawung dan saya buat embellishment, kemudian saya bikin bordir, saya kasih lagi beading supaya mewah tapi tetap kesan ancientnya itu masih ketara dan kemudian saya bikin sulur gringsing tapi dengan teknik laser cutting dari bahan leather. Mas Tejo, ini kalau dia cerita terus begini kita nggak lihat. Aku jelasin. Jadi dia pakai motif poleng. Poleng itu kalau di wayang hanya dikenakan oleh Bima yang mencapai taraf tauhid tertinggi. Jadi yang kotak-kotak kayak papan catur itu loh. Iya, Poleng benar, itu, benar. Itu kan, itu poleng. Iya, poleng dan seneng surya saya punya kawung. co-host agak cerdas gini Terus ya. kawung itu perlambang kerakyatan. Batik kawung itu yang kayak ini ya, itu dipakai iya. oleh Semar biasanya. Bagaimana kalau kita undang modelnya supaya waktu Benar. dibahas kamera bisa nyorot sehingga penonton itu bisa memahami apa yang Anda sampaikan tadi. Bagaimana kalau kemudian kita tampilkan karya busana dari Diana Putri yang terinspirasi dari Dewi Rengganis dan dan Garuda. Garuda. Mari kita berikan aplaus.
Jadi bisa ceritakan, yang mana Garuda, yang mana Dewi Rengganis? Jadi yang ini Garuda, yang ini adalah Rengganis. Ya, terus apalagi keistimewaan dari rancangan Anda ini? Jadi ini adalah salah satu dari koleksi saya Garuda yang mendapatkan Best Designer tahun 2015 di New York. Dan yang satunya yang di Jepang, yang Dewi Rengganis. Oh, yang Rengganis Jepang. Iya. Keren. Batik. Iya. Ternyata batik Majapahit juga ada ya? Batik Majapahit ada dan ternyata budaya batik itu dan itu menjadi barometer estetika peradaban dari rakyat Indonesia. Jadi waktu itu aja batik itu udah dipakai dan emisnya lagi, Bung, saya waktu itu ke Candi Ngerimbi yang ada di daerah Jombang. Saya lihat arca dari Raden Wijaya itu pakai loh seperti Mas Tejo gini. Nah, kalau di antara, ini kan ada Komodo tadi, ada Garuda, Iya, ada Sri Kandi, Rengganis, ada Kandi. Dewi Rengganis. Iya. Dari semua karya busanamu, mana yang paling punya kesan ya? Pasti semua berkesan. Jangan dijawab pertanyaan itu menyakiti. Sama aja ditanya Benar. di antara anak-anakmu yang Benar, tiga benar. mana yang paling kamu Benar. sayang? Saya sama Ayo. loh dengan Mas Tapi kalau Karno. dijawab, jawab dong. Karena jawab dong. Jawab yang Tega-tega. sayang diplomatis. Coba ditega-tegakan jawab. Coba. Saya sayang semua dengan Enggak, koleksi ditega-tegain. saya. Ya, lagi tega-tegaan ini. Coba. Ditega-tegain, Semua punya ya. kesan yang Tentunya berbeda-beda. pertama kali yang membuat saya benar-benar diakui secara internasional tuh Garuda. Nah, kalau kembali lagi, ini kan anak-anak muda Iya. banyak yang tidak tertarik ya untuk menggali budaya asli Indonesia, ya menggali lagi seni tradisional, cerita-cerita sejarah. Tapi Diana kan dengan sengaja sampai hari ini ya Iya. masih terus menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Benar. Nah, tantangan terberat dalam konteks ini memperkenalkan budaya kita kepada anak-anak muda, itu apa yang Diana rasakan? Tantangan terberat itu karena mereka kadang-kadang ngelihat di luar negeri itu yang lebih menarik perhatian mereka. Seperti yang tadi Bung bilang, K-pop lah atau yang hip hop lah. Padahal kita punya, ini saya bicara dengan sudut pandang saya sebagai seorang fashion designer. Kalau kita lihat aja motif, misalnya kita let's say kita ambil contoh NTT. Dan saya ngelihat loh Mas, kayak di sana dari luar negeri, ini saya nggak usah bicara nama. Mereka ambil loh motif itu. Saya ngelihat loh ini kan punya Bali Ende, loh ini kan punya Parang. Jadi dari situ saya ngelihat sayang banget ya, kenapa mesti fashion designer luar negeri yang ngambil motif-motif kita? Kenapa bukan kita? Kan itu kekayaan dari Ibu Pertiwi, kekayaan dari negara kita, seperti itu. Jadi kita berikan aplaus sekali lagi untuk model, bisa kembali ke posisi semula di belakang. Terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah. Pantas ini dikagumi ya, kalau kita lihat dengan Detail banget. iya sangat detail dan unik. Dan Jadi unik. ini memberikan kebanggaan pada Indonesia. Iya. Nah terakhir ini Diana, Iya. ke depan apa rencana Diana untuk menciptakan karya-karya yang fenomenal lagi? Ya, pastinya selalu ada di pikiran saya. Saya ini orangnya selalu what's next. Jadi itu yang membuat saya selalu mengupgrade mindset saya semuanya. Dan nanti tentunya bakalan ada koleksi berikutnya dan itu pasti akan saya sebagai saya seorang Indonesia dan harus ada unsur heritage Indonesia. Ini untuk udah dibagi nih Jane. ini untuk Mas Tejo. Ini masker Coba kita tentang lihat. Indonesian heritage juga, kalau mau dilihat bisa dilihat. Masker dikotakin, terus dikasih sarung lagi, Ini dikasih masker kemarin saya buatin Lady Gaga juga. bordiran lagi, Iya. ada tulisannya Diana Putri, bukan siapa-siapa yang ngasih kita ini. Kemudian kalau kita pakai, Semoga berkenan. terlalu bagus ini maskernya Ini yang, buat kita ya. ala Indonesia. Apa ini? Coba ceritakan. Yang ini ala Indonesia. Mungkin yang Oke. satunya yang Indonesian Oh, Heritage. ini beda? Beda, ada Ini dua. yang Ini yang ala Indonesia. Ya bagus pakai ini Menko Polhukam Pak Mahfud. Ada Garudanya, ada Indonesianya. Yang ini kaung, kebalik gitu. Oh kebalik aku Iya. makainya. Ya. Oh begini. Ada tuh. kawatnya di bagian atas. Oke, Diana Putri, lepas Iya. dari kita bercanda, tapi kami bangga punya Diana Saya juga Putri. thank you. Ya, generasi muda yang mengangkat kembali nilai-nilai keindonesiaan kita ya. Mas Tejo, Anda termasuk orang yang paling getol untuk memperkenalkan nilai-nilai Benar. itu. Dan Iya. ada Diana. Dan sebelum meninggalkan
panggung ini, saya juga mau berbagi kebaikan kepada penonton ya. Iya. Hari ini saya akan membagikan buku yang ada konteksnya dengan kita, The Art of Living. The Art of Jadi Living. seni kehidupan ini ya. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan buku ini, maka Anda bisa dengan mudah mendapatkannya, teriring tentu saja dengan doa, karena ada kuisnya di Twitter Kick Andy Show. Kemudian ada juga undiannya di website kickandy.com. Dan bagi Anda yang tadi nonton di tengah-tengah episode ini, jangan khawatir juga, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Nah, bagi Anda yang peduli untuk mengangkat seni tradisional, Anda bisa berdonasi melalui Benih Baik untuk Sanggar Margi Kusumo Arum di Banten. Dengan demikian, sanggar ini bisa terus berkarya, melahirkan anak-anak generasi muda yang peduli pada kesenian tradisional. Akhirnya, semoga tayangan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV